Untuk memulai acara kita, mari kita bernyanyi dengan membuka lagu Sion kita nomor 364, Bukit-Bukit yang Permai. Nomor 364. Untuk doa buka, kita minta persediakan Ibu Erturangan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kekasih, Bapa yang berkemurahan, yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu yang kudus, atas perlindungan yang Kau telah berikan bagi kami, kesehatan yang masih menjadi milik kami Bapa, juga atas malam yang indah pada malam hari ini, kami umat-umat-Mu dapat berkumpul walaupun hanya melalui virtual Zoom. Kami di sini datang ke hadirat-Mu Bapa, kami rindu untuk menyanyi pujian bagi-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Kirimkan Roh Kudus-Mu bagi kami masing-masing Bapa, agar firman yang akan kami dengarkan dapat kami ingat di dalam hati kami, untuk kami dapat jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Pimpin sertai sepanjang acara kebaktian pada malam hari ini Bapa. Kami tidak lupa berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, biarlah hati mereka juga sepenuhnya mereka serahkan kepada Tuhan. Biarlah malam ini mereka juga dapat mengikuti perbaktian-perbaktian di tempat-tempat yang lain Bapa, melalui media-media yang lain. Kami adalah manusia yang penuh dengan kesalahan Bapa. Pada malam hari ini juga kami datang ke hadirat-Mu, memohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami Bapa, sehingga kami dapat layak untuk selalu datang ke hadirat-Mu yang kudus dan memperoleh berkat-berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Sekarang tibalah saatnya kita mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Theodora Panjaitan. Pada Theodora Panjaitan.
Terima kasih kepada Theodora Panjaitan yang sudah membawakan lagu spesial yang begitu baik. Sekarang kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan PhD Benjamin Sitomorang. Ada Pak PhD Benjamin Sitomorang. Baik, selamat malam buat kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih kepada Tuhan yang dimana telah memberkati minggu pekerja kita di pertengahan minggu ini. Kita diberikan kesehatan, kebahagiaan, sukacita, sehingga kita dapat berkumpul memuji, memuliakan namanya. Terima kasih juga kepada seluruh jemaat yang ada di Dr. Mansur, Pendeta Sembiring, yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk membagikan firman Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami memuji Engkau ya Tuhan. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti, melakukan, sehingga menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan share screen. Apakah sudah kelihatan? Sudah terlihat. Oke, baik. Pelajaran kita pada malam hari ini, saya akan sampaikan kepada kita tentang salah satu murid Yesus Kristus yang mempunyai motif yang salah, ya, mempunyai tujuan dalam kehidupan ini yang salah. Ya. Jadi dalam Wikipedia artinya itu adalah merupakan suatu dorongan dari dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut, ya. Jadi motif ini adalah salah satu untuk memenuhi kebutuhan, ya, memenuhi kebutuhan. Nah, di dalam murid-murid Yesus Kristus yang ke-12 itu beberapa kelemahan-kelemahan atau sifat-sifat mereka yang telah dituliskan di sini, ya. Seperti Matius yang dari Lewi, dia itu seorang pemungut cukai, ya. Ada Simon yang sifatnya berapi-api dan cepat marah. Seorang yang sangat benci kepada kekuasaan Roma. Ada Petrus juga yang cakap tetapi gegabah. Ada Thomas, berhati jujur tetapi pemalu dan penakut. Begitu juga dengan Filipus, seorang yang berpikir lamban dan cenderung kepada kekecewaan. Jadi banyak kekurangan-kekurangan di dalam murid-murid Yesus Kristus ini. Inilah yang dikumpulkan bersama-sama dengan berbagai kesalahan atau kekurangan mereka. Semuanya dengan warisan dan kecenderungan kepada kejahatan. Kecenderungan manusia ini sifat kedagingannya adalah kejahatan. Tetapi di dalam dan melalui Kristus mereka tinggal bersama di dalam keluarga Allah. Belajar menjadi satu dalam iman, pengajaran, dan roh. Ya. Semua kekurangan itu, semua kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus bila mana berserah kepada Yesus, belajar
dengan roh dan kebenaran, mereka akan diperlengkapi, mereka akan disempurnakan oleh Yesus. Nah, ada salah satu murid Yesus Kristus yang bernama Yudas, ya, Yudas Iskariot. Kita akan melihat karakter Yudas ini dalam kehidupannya. Sebelumnya ini untuk menjadi perenungan bagi kita, bila mana dalam kehidupan ini kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan dengan belajar kesalahan atau belajar kehidupan yang dilakukan oleh Yudas ini. Yudas Iskariot ini adalah dia seorang yang tidak dipanggil mendesak dirinya. Ia tampil ke muka meminta tempat di tengah-tengah murid-murid itu. Katanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Jadi Yudas Iskariot ini tidak dipanggil namanya, tetapi dia yang sendiri meminta, dia yang sendiri maju ke tengah-tengah murid itu dan mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, Guru, aku akan mengikut engkau kemana engkau pergi." Jadi berbeda dibandingkan murid-murid Yesus Kristus yang 11, mereka dipanggil Tuhan. Namun Yudas Iskariot ini dia sendiri yang mau masuk, ya. Jadi ada perbedaan. Kristus bukan menolak dan bukan pula menerima dia, tetapi hanya mengeluarkan perkataan yang menyedihkan, ya. Jadi Kristus itu tidak menolak dia, tetapi Yesus Kristus mengatakan di Matius 8 dicatatkan ayat 20, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ya, Yesus mengatakan bahwasanya bila mana mengikuti saya, ya, tidak ada hal-hal duniawi yang didapatkan. Yudas percaya bahwa Yesus itulah Mesias, dan oleh bergabung dengan rasul-rasul, ia berharap akan memperoleh pangkat yang tinggi di dalam kerajaan yang baru itu. Jadi inilah motifnya Yudas ikut serta dalam ke-12 murid Yesus, ya, rasul-rasul. Jadi Yudas ini percaya kepada Yesus. Namun ada di balik itu, dia ingin memperoleh pangkat yang tinggi, ya. Yudas kelihatan dapat memerintah, seorang yang cakap dan yang berkesanggupan, dan murid-murid menganjurkan agar Yesus menerima di dalam menolong pekerjaannya. Jadi Yudas Iskariot ini adalah seorang yang cakap, ya, seorang yang berkesanggupan, ya, berkesanggupan sehingga dia orang yang berpengaruh, dan dia terbukti menjadi salah satu murid Yesus yang dekat, sehingga dia diangkat sebagai bendahara, ya. Memang sosok Yudas ini mempunyai sifat leader yang baik, ya, sehingga dia orangnya cakap. Mereka merasa kaget melihat penerimaan Yesus yang begitu dingin. Jadi tadi Yudas mengajukan diri mau mengikut Yesus, tapi Yesus tidak menolak, dan dari situ murid-murid yang lain melihat kenapa Yesus ini atau Tuhan ini begitu dingin untuk menerima Yudas Iskariot ini. Juru selamat membaca hati Yudas. Ia tahu betapa dalamnya kejahatan yang jika tidak dilepaskan oleh kemurahan Allah, Yudas akan tenggelam. Ya. Jadi juru selamat kita itu mengetahui isi hati Yudas itu. Sebenarnya Yesus itu sudah mengetahui niatnya Yudas itu. Nah, kalau
secara kemanusiaan ini kita susah ya untuk membaca hati ini, namun ada pelajaran tapi enggak sedalam ini. Di dalam mata kuliah ada namanya psikologi ya, atau ilmu jiwa. Jadi di dalam psikologi itu ada beberapa ini diantaranya yang dipelajarin hubungan interpersonal ya, mengatur kecerdasan emosional kita, mengatasi konflik kepribadian, terus sikap, persepsi, motivasi, mengenal diri sendiri. Jadi seperti kutipan ini, juru selamat membaca hati Yudas ya. Membaca hati Yudas ini materi psikologi ini kurang lebih untuk mengetahui sifat orang lain, bahkan sifat kita, dengan tujuan untuk membawa orang tersebut kembali kepada Tuhan. Ya, inilah tujuan untuk dipelajarin psikologi ini, terkhusus mungkin di dalam teologi ya, untuk mengetahui sifat orang itu bisa membaur kepada orang lain, sehingga kita bisa mengarahkan lagi dia kepada Tuhan. Jika ia mau membuka hati kepada Kristus, kemurahan ilahi akan membuangkan hati yang mementingkan diri sendiri, dan Yudas akan menjadi warga kerajaan Allah. Jadi Yudas ini adalah orang yang mementingkan diri sendiri. Yudas memilih tinggal dalam kesalahannya, keinginan yang jahat, nafsu membalas kegelapan, dan kepala batu adalah kegemarannya, sehingga setan berkuasa sepenuhnya atas dia. Yudas mewakili musuh Kristus. Jadi Yudas ini orang yang berkepala batu ya, seperti ada tertulis di Yesaya 48 ayat 4, oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala, dan berkepala batu. Ya, itulah karakter Yudas ini. Sewaktu ia bersama-sama dengan Yesus, ia memiliki sifat yang baik yang dapat menjadi berkat bagi jemaat. Jadi ketika Yudas selama masa hidupnya Yesus hampir 3 tahun ya, 3 tahun. Jadi Yudas ini adalah seorang bendahara, sehingga hal-hal mengenai sosial dia yang paling tampil untuk membagikan dana-dana sosial kepada orang yang miskin. Jadi Yudas ini memiliki sifat yang baik ya, di depan dia terlihat baik. Yudas tidak menyatakan teguran yang tajam atas Yesus tidak menyatakan teguran yang tajam atas kelobaannya. Tetapi dengan kesabaran ilahi menegur orang bersalah ini, ia menyatakan di hadapannya kesenangan yang tertinggi untuk berbuat baik. Jadi Yesus selalu menunjukkan tabiatnya untuk mengingatkan kembali kepada Yudas ini bahwasanya dia masih mempunyai kesempatan ya. Dia masih mempunyai kesempatan, sehingga Yesus menegurnya dengan hal-hal yang lemah lembut ya, dengan berbuat baik. Di dalam Yohanes 2 ayat 17, dan seperti tertulis di sini, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya ya. Jadi Yudas ini adalah orang yang melakukan keinginannya, sehingga dia lupa akan tujuan hidupnya. Slide yang berikutnya adalah ada satu kisah dalam Alkitab dicatatkan dalam Markus 4 ayat 3 sampai 5. Ini Markus 14 ini judulnya adalah Yesus diurapi ya. Yesus diurapi. Di sana
ada seorang perempuan, ya, seorang perempuan yang membawa buli-buli pualam yang berisi minyak narwastu murni yang harganya mahal. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Ya, jadi perempuan ini, yaitu adalah Maria, membawa minyak yang mahal, minyak narwastu, dan ingin mengurapi Yesus. Namun ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Nah, orang tersebut adalah Yudas Iskariot, ya. Yudas Iskariot di sini mengatakan, mengapa minyak ini tidak dijual saja, sehingga hal itu dikatakan untuk bisa membagikan kepada orang yang lebih bermanfaat, ya. Seakan-akan kalimat Yudas ini seakan-akan baik sekali, dan menurut kalimat ini, sehingga Yudas ini lebih mengetahui, ya, lebih mengetahui kepentingan atau lebih unggul dibandingkan Yesus. Nah, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi Yudas Iskariot ini, dia adalah seorang bendahara, sering sekali dia mengambil uang dalam kas bendahara itu. Nah, walaupun nanti minyak ini dijualnya untuk alasan membagikan kepada orang miskin, tapi tujuannya adalah untuk kepentingannya, ya. Yudas menganggap tinggi kesanggupannya untuk memimpin. Ia menganggap dirinya jauh melebihi murid-murid yang lain. Sehingga perempuan ini, Maria, merasa takut. Hatinya berdebar-debar dan akan tuduhan pemborosan ini, ya. Akan tuduhan pemborosan ini. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin, lalu mereka memarahi perempuan itu. Nah, dari akibat perkataan Yudas ini, ke-11 murid-muridnya terpengaruh, ya. Mereka terpengaruh oleh perkataan Yudas ini, sehingga mereka memarahi perempuan ini. Dan di ayat yang ke-6, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Jadi Yesus langsung mengatakan, biarkan dia melakukan itu, karena orang miskin selalu ada padaku, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Dalam artian ada apa di sini, ya? Kalau saya lihat, Yudas ini seperti melampaui pemikiran Yesus. Padahal Maria ini mengasihi Yesus, ya. Dan Yudas ini tidak mengetahui akan hal ini, sehingga dia seperti seolah-olah lebih baik, lebih unggul sarannya itu, padahal itu tidak benar. Yudas telah memupuk roh keserakahan yang jahat itu sampai hal itu telah menjadi motif kehidupannya yang mengendalikan dia. Cinta akan mamon melebihi cintanya kepada Kristus. Oleh menjadi hamba kejahatan, ia menyerahkan dirinya kepada setan. Ia dihanyutkan lebih jauh dalam dosa, ya. Yudas ini memiliki motif yang tidak benar, karena dia cinta akan uang, seperti tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uang, beberapa orang menyimpang dari iman
dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Yudas tidak menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Kristus. Ia tidak meninggalkan cita-cita duniawi atau kelobaannya akan uang. Ia merasa bahwa ia dapat berpegang teguh pada pertimbangan dan pendapatnya sendiri. Dan ia memupuk suatu pembawaan untuk mengkritik dan menuduh. Jadi Yudas ini juga mempunyai sifat yang mengkritik ya, yang mengkritik, yang senang untuk mencari kesalahan orang lain. Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya. Jadi Yudas ini orangnya suka mengkritik, cepat untuk berkata-kata, ya, sehingga bertolak belakang seperti yang dituliskan dalam Alkitab. Yudas memuji dirinya bahwa jemaat sering akan mengalami kebingungan dan kesulitan kalau bukan oleh kesanggupannya sebagai seorang pengurus yang tidak dapat disaingi. Dalam penilaiannya sendiri ia merupakan suatu kehormatan bagi pekerjaan Tuhan dan begitulah ia selalu menggambarkan dirinya. Jadi Yudas ini menganggap bahwasanya kalau tidak ada saya di situ, semua urusan itu tidak akan sanggup, ya. Karena ada saya lah di situ, makanya semua bisa berjalan dengan lancar. Yakobus 4 ayat 16 mengatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Lebih jauh lagi Amsal mengatakan, Amsal 27 ayat 1, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jadi Yudas ini memuji dirinya, ya, memuji dirinya bahwa karena sayalah ini bisa berjalan lancar, karena keunggulan saya, begitu ya. Perselisihan tentang siapa dari mereka harus menjadi yang terbesar umumnya dibangkitkan oleh Yudas, ya. Jadi murid-murid ini juga menginginkan siapa yang terbesar di antara ke-12 murid ini. Nah, di dalam peristiwa atau masalah ini Yudaslah yang membangkitkan, ya. Yudas yang lebih berambisi akan hal ini. Di peristiwa berikutnya juga ketika Yesus mengemukakan syarat untuk menjadi murid kepada penghulu muda kaya, Yudas merasa tidak senang. Pada hematnya suatu kekeliruan telah diadakan. Jika orang-orang seperti penghulu ini dapat dihubungkan dengan orang-orang percaya, mereka akan menyokong pekerjaan Kristus. Dalam hal ini ia pikir dirinya lebih bijaksana daripada Kristus. Jadi ada satu peristiwa di dalam Alkitab, ada seorang muda yang kaya dan dia menanyakan kepada Yesus Kristus, Yesus, apa saja yang saya bisa perbuat supaya mengikut Engkau? Dan Yesus mengatakan jangan berbohong, jangan berzina, jangan menipu, dan lain sebagainya. Dan orang muda ini sudah melakukannya. Sehingga satu lagi, yaitu kata Yesus, tinggalkan, juallah hartamu, tinggal bagi-bagi kepada orang yang miskin dan ikutlah aku. Nah, dalam hal peristiwa ini, orang muda ini tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, di dalam hal ini Yudas bertentangan akan pendapat Yesus ini. Karena dia berpikiran bila mana orang kaya ini, pemuda ini bisa bergabung dalam pekerjaan Tuhan, dia banyak memberikan kontribusi dalam hal finansial, ya, sehingga pemikiran Yudas ini lebih kayak meninggikan dibandingkan Yesus Kristus, ya. Inilah sifat Yudas Iskariot. Di pelajaran berikutnya adalah Yudas mengkhianati Yesus. Bila mana kita baca Matius 24 ayat 14
dan sampai ayat 16 ini, Yudas Iskariot mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus 30 keping ya, 30 keping perak. Dan dalam perjamuan terakhir di perjamuan Paskah, Yesus mengatakan kepada Yudas ini, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ya. Nah, di dalam perkataan ini, murid-murid yang lain mengira perkataan Yesus ini seperti menyuruh dia membeli apa yang diperlukan untuk pesta itu, atau memberikan sesuatu kepada orang miskin. Ya. Bisikan atau perkataan Yesus Kristus ini dikirain murid-murid yang lain akan hal itu, tetapi bukanlah demikian. Orang dan Yudas Iskariot tidak mau berbalik, dia memilih hak pilihnya untuk mengeraskan hati dan pikirannya, sehingga dia melangkah dan dia mendapati imam-imam di sana, dan dia menjual Yesus Kristus. Dan ada tanda yang diberikan oleh Yudas ini, bila mana engkau nanti menangkap Yesus Kristus, aku akan mencium dia. Ya. Orang yang aku akan kucium itulah dia, dan tangkaplah dia. Dan Yudas Iskariot melakukan hal itu. Pada hemat Yudas, ketika ia telah banyak sekali, karena ia telah banyak sekali jerat, tentu sudah sekarang pun ia tidak akan membiarkan dirinya ditangkap. Jadi Yudas Iskariot ini melihat kehidupan Yesus Kristus di dalam perjalanan Yesus Kristus. Yesus Kristus pernah satu kali mau dilontari batu oleh orang-orang, namun Yesus Kristus melarikan diri atau bisa menghindarinya. Nah, dalam hemat Yudas ini, Yesus Kristus juga bisa akan menghindari oleh tangkapan ini. Dia pikir Yesus Kristus seperti yang semula bisa melarikan diri, namun apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Yudas melihat orang-orang yang menangkap Kristus berbuat menurut perkataannya, mengikat dia erat-erat. Dengan keheran-heranan ia melihat bahwa juru selamat membiarkan dirinya dibawa. Suatu ketakutan yang mengerikan dirasakan oleh pengkhianat itu, karena ia telah menjual gurunya pada kematiannya. Jadi Yudas ini sangat ketakutan dan heran ya, mengapa Yesus Kristus ini ditangkap dan menurut begitu saja, sehingga ia diikat juga menurut ya, dan hal ini menggusarkan hatinya. Matius 27 ayat 14, tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Jadi Yesus Kristus ini tidak melawan sama sekali ya, tidak melawan. Dia dihadapkan kepada raja juga, dia tidak membela diri. Ini adalah salah satu hal yang luar biasa menurut hemat saya. Yesus Kristus yang tidak ada bersalah, tidak melakukan dosa, tetapi dia tidak mau membela dirinya. Dia mau melakukan kehendak Bapanya. Ketika pengadilan itu hampir berakhir, tiba-tiba suatu suara yang serak bergemuruh memenuhi ruangan yang mendatangkan kengerian kepada semua orang. Ada suara di dalam ruangan itu yang adalah dihadapkan dengan Kayafas Yesus Kristus. Suara itu mengatakan ia tidak bersalah, kasihani dia, oh Kayafas. Lalu ketika Yudas mendengarkan perkataan ini, mukanya pucat dan letih, dan titik-titik keringat yang besar-besar terdapat pada dahinya. Sambil berlari cepat-cepat ke kursi pengadilan, ia melemparkan di hadapan imam besar keping-keping perak
yang telah dibayarnya untuk mengkhianati Tuhannya. Jadi Yudas Iskariot ini merasakan hal yang sangat gusar ya, sehingga mengakibatkan mukanya pucat dan dia mengeluarkan keringat yang besar, ya, keringat yang besar, dan dia segera melemparkan kepingan-kepingan perak itu yang telah diterimanya, dan dia berkata, "Aku telah berdosa," teriak Yudas, "karena menyerahkan darah orang yang bersalah." Tetapi imam besar setelah tenang kembali menjawab dengan menghina, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Sehingga imam-imam ini sudah memperalat Yudas, ya. Jadi Yudas ini merasa bersalah, ya, dan ketika dia melemparkan koin itu, imam-imam itu mengambil koin itu sebab kata imam itu ini adalah hasil darah, ya, hasil orang yang darahnya, sehingga hal itu diambil oleh imam itu, dan keping-keping itu dibuat untuk membeli sebidang tanah, sehingga nama itu adalah tanah darah. Yudas tersungkur di kaki Yesus, mengakui dia sebagai anak Allah dan memohon ia agar melepaskan dirinya. Ya, jadi Yudas ini tersungkur, ya, dan dia memohon melepaskan dirinya. Yudas ini memohon agar Yesus, lepaskanlah dirimu, begitu. Dia mengetahui bahwa Yudas tidak bertobat. Jadi dalam pengakuan Yudas itu yang adalah dia tersungkur di kaki Yesus, Yesus mengetahui bahwa pengakuannya itu adalah paksaan dari jiwanya yang bersalah oleh suatu perasaan bersalah yang menakutkan dan oleh menunggu penghukuman. Tetapi ia tidak merasakan kesedihan yang dalam dan menghancurkan hati. Ya, jadi pengakuan Yudas ini bukanlah sungguh-sungguh. Yesus mengetahuinya itu. Suatu persungutan karena tercengang memenuhi perhimpunan itu. Dengan keheran-heranan mereka melihat kesabaran Kristus terhadap orang yang telah menyerahkan dia. Sekali lagi mereka mendapat keyakinan bahwa orang ini lebih dari manusia fana. Jadi dalam peristiwa itu orang-orang di sana tercengang. Kenapa Yesus ini tidak marah kepada orang yang telah berkhianat kepadanya, yaitu adalah Yudas. Sehingga orang-orang di sekitarnya mengakui orang ini bukan seperti orang biasa, ya. Orang lain sudah melakukan kejahatan kepadanya, tetapi dia tidak balas kejahatan. Dia selalu lemah lembut. Dan Yudas melihat bahwa permohonannya sia-sia belaka. Dan ia cepat-cepat meninggalkan ruangan itu sambil berseru-seru, "Sudah terlambat, sudah terlambat." Dalam keadaan putus asa keluarlah ia dan menggantungkan dirinya. Jadi kesalahan Yudas ini bukan sehari saja, ya, bukan langsung begitu saja, namun hari demi hari Yudas ini sudah diberi kesempatan, ya, sudah diberi selama hampir 3 tahunan dalam masa pelayanan Yesus, sehingga hal ini membuat Yudas Iskariot meninggalkan kesempatan yang sangat luar biasa ini, karena dia salah satu dari ke-12 murid menerima langsung firman itu dalam mulut Yesus, ya, langsung berhadapan. Namun begitulah karakter Yudas ini, dia menggunakan hak pilihnya, dia mengeraskan hati dan pikirannya, ya, sehingga hal tersebut sudah semakin larut, sudah semakin dalam, dan sudah terlambat, ya, dan akhir dari cerita Yudas ini adalah
dia menggantungkan diri dan dia mati dalam menggantungkan diri itu, sehingga berat badannya itu oleh tali itu jatuh ya, sehingga jatuh ke bawah dan tersobek, dan tubuhnya tersobek dan dimakan oleh anjing ya. Ini semua kutipan yang saya ambil ini dari Roh Nubuat, Kerinduan Segala Zaman. Jadi inilah sifat-sifat Yudas, dan J. Scott mengatakan, apa gunanya berusaha terlihat cantik jika hatimu busuk ya? Apa gunanya berpura-pura atau melontarkan suatu pendapat yang baik adanya tetapi motifnya buruk ya? Dan jenderal kita mengatakan seperti ini, siapkan 10 peluru dalam senjata, 9 peluru siapkan untuk pengkhianat, 1 peluru saja untuk lawan, karena pengkhianat musuh terbesar agama dan negara. Ya, kita diingatkan kembali akan ketelitian ya. Jadi sifat Yudas ini dia dari covernya, kalau buku itu covernya dia terlihat cantik sekali, baik sekali adanya, tetapi motif atau dibaliknya itu dia sangat buruk ya. Saya akan mengambil kesimpulan dalam kehidupan Yudas ini yang bisa kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah ilustrasi klasik tentang bagaimana cinta akan uang adalah akar dari segala sesuatu ya. Kita tidak dilarang untuk mencari uang. Kita tidak dilarang untuk bekerja di dalam kehidupan sehari-hari. Namun bila mana pekerjaan atau uang itu yang menjadi motif kita, yang menjadi mengatur kita, ini adalah kesalahan ya. Kita yang harus mengatur uang, bukan uang yang mengatur kita. Yang kedua adalah teliti ya. 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita umat-umat Tuhan harus teliti ya. Harus teliti dalam segala hal. Contoh dalam orang-orang muda, teman-teman saya orang muda ini, bila mana ada lawan jenis kita mendekati kita, dia berbuat baik, dia perhatian kepada kita dan lain sebagainya, namun kita harus lebih teliti ya. Lihat dulu apa motifnya dia mendekati saya. Apakah karena harta saya? Apakah karena kecantikan atau paras saya? Ya, kita orang-orang muda jangan terlena akan hal itu. Kita harus teliti, jangan sampai kita masuk dalam hal-hal yang negatif ini. Yang ketiga adalah setia ya. Setia. Yudas Iskariot telah memulai kehidupannya dengan baik ya. Dia memiliki kesempatan yang sangat luar biasa. Ya. Amsal 31 ayat 29, banyak wanita telah berbuat baik tetapi kau melebihi mereka ya. Yudas Iskariot ini berbuat baik ya, berbuat baik di depan, tetapi dia tidak setia ya, tidak setia. Begitu juga kita dengan umat-umat Tuhan. Kita mungkin sudah ada puluhan tahun mengenal kebenaran ini. Ya, sudah lama mengenal kebenaran ini, mari kita berpegang teguh pada kebenaran itu. Kita setia melakukan kehendak Tuhan sehingga sampai pada masanya kita telah selesai dalam pekerjaan Tuhan ini, kita didapati setia dan kita bisa bersama-sama dalam kerajaan surga. Ini adalah pelajaran yang bisa saya bawakan. Semoga dalam kehidupan Yudas ini kita bisa mengambil hal-hal atau bisa kita mengantisipasi tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Yudas ini. Semoga pelajaran ini menambah iman kita, menguatkan kita menunggu kedatangan Yesus Kristus yang tidak lama lagi.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada PHD Benjamin Situmorang yang telah membawakan khotbah yang begitu baik, yang mengingatkan kita bahwa sifat-sifat yang dimiliki Yudas tidak baik adanya. Bahkan sampai dia meninggal pun dia tidak melakukan pertobatan kepada Tuhan. Mungkin barangkali ada yang dari kita yang ingin menambahkan atau yang ingin bertanya tentang pelajaran kita pada hari ini, boleh sekarang bertanya. Iya Pak Sembiring. Ya, dan di dalam mempelajari ini tadi memang nasihat itu ada sangat bagus untuk kita pelajari. Cuman pertanyaan saya bukan apa yang dilakukan Yudas dengan suatu kebebasan yang absolut. Seandainya lah Yudas itu namanya bukan Yudas, apakah dia boleh berperan sebaliknya? Karena nampaknya kalau namanya Yudas pada waktu Yesus itu, dia memang harus berbuat seperti itu. Sebab kalau tidak, siapa yang menjual Yesus? Nah, kalau dia jual Yesus, kita salahkan dia. Dia tahu sebenarnya bahwa dia akan salah. Nah, ketika dia jual itu motivasinya. Motivasinya itu dia harus jalankan itu. Kalau tidak jalankannya, Yesus nggak pernah disalib. Bagaimana kita menerangkannya ini, Pak? Ini yang saya ingin tanyakan karena banyak orang juga bertanya sama saya. Itu kan sudah diperankan oleh dia sesuai dengan skenario dari Alkitab. Nah, kalau dia bebas bertindak, dia tidak mau menjual Yesus, apakah jadi Yesus itu disalib? Apakah keselamatan kita ini terjadi? Ini pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, tadi ada pertanyaan dari Pak Sembiring, apakah bahwa Yudas ini memainkan peran supaya untuk Yesus terjual? Mungkin barangkali ada yang mau jawab. Saya mau coba bertanya ke Pak Sembiring, apa memang tertulis Yudas harus jadi pengkhianat di Alkitab? Apa maksudnya Pak Sembiring saya atau pendeta? Karena dia Sembiring juga. Sorry. Maksudnya Pak Nangari deh. Oke. Ya, sorry. Mohon maaf. Bagaimana? Pak Nangari Sembiring. Apakah memang Yudas dituliskan di Alkitab dia harus jadi pengkhianat? Baik. Saya pikirnya dia ada dinubuatkan bahwa seseorang dari muridnya akan menjual dia. Nah, kalau tidak ada Judas ini, apakah ada orang lain yang akan menjadi Judas? Tapi namanya bukan Judas. Padahal itu sudah umpamanya dikatakan mesti ada seseorang yang menjual dia. Dan ini dijadikannya supaya nubuatan itu berjalan. Nah, ini pertanyaan saya bukan sesuatu yang membingungkan orang lain, tapi saya sendiri bingung menjawabnya kalau ada orang bertanya seperti ini, Pak. Itu saya ingin tanyakan kepada kita semua. Gimana caranya supaya bijaksana menjawab ini? Terima kasih. Jadi kan yang dibilang itu seseorang. Artinya kekuasaan memilih di setiap murid pada waktu itu ada. Bisa jadi Petrus, bisa jadi. Bisa jadi yang lain, Andreas, karena kuasa memilih itu ada. Namun, pada saat itu Yudas memilih untuk berada di posisi itu. Ini yang saya bisa pahami. Artinya, sudah dinubuatkan akan ada yang mengkhianati. Tetapi siapa belum ada yang tahu. Pada saat itu Yudas memilih untuk berada di posisi itu. Itu yang bisa saya dapatkan. Pelajarannya yang boleh kita ambil adalah kita punya kebebasan memilih yang diberikan Tuhan. Nah, kalaupun sudah ada dinubuatkan, ya janganlah kita
menggenapi nubuatan itu. Artinya kita sudah tahu itu salah, tapi kita mencoba untuk masuk ke dalam hal itu agar ya supaya tergenapi itu nubuatan, ya berarti saya memilih untuk berada di posisi yang dinubuatkan itu. Saya yakin Yudas tahu cerita nubuatan yang ditulis oleh Nabi Yesaya, nabi-nabi sebelumnya, dan saya yakin dia adalah seorang terpelajar dan dia sudah tahu. Hanya saja ya cinta diri yang seperti diuraikan tadi itu membawa dia untuk jatuh ke dalam hal yang akhirnya membuat dia harus berada di posisi di mana dia menggenapi nubuatan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya berikan gambaran pemahaman saya terkait pelajaran Yudas. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin menanggapi? Oke, baik. Saya juga jadi tertarik. Kalau saya sih melihat seperti apa yang kita selalu doakan setiap hari. Artinya di dalam doa Bapak Yesus, dalam doa Bapa kami yang dikatakan, jauhkanlah kami dari pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya apa? Kita sudah tahu api, tapi kita bermain-main api, ya pasti terbakar. Secara psikologisnya ya demikian. Artinya kita sudah tahu itu kejahatan, tapi kita selalu bermain-main di area kejahatan itu. Artinya kita akan pasti jatuh di dalam kejahatan itu. Namun bukan berarti Judas juga tidak boleh masuk kerajaan surga. Saya rasa Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak ada yang salah dengan gelar yang disandangkan kepada Allah kita, Maha Pengasih dan Penyayang. Namun Judas tidak mau datang dengan pertobatannya. Kalau dibilang menjual dengan menyangkal, lebih kejam menyangkal menurut saya. Simon Petrus 3 kali menyangkal Yesus, tidak kenal. Kalau Judas hanya menjual. Tetapi ini menyangkal, tidak mengenal sampai 3 kali. Tetapi Petrus kita lihat imannya. Dia kembali datang ke pertobatan. Intinya adalah pertobatan. Bisa saja kita jatuh dalam pencobaan, bisa saja kita sudah melihat dosa, bisa saja masa lalu kita penuh dengan kesuraman. Tapi ingatlah, pertobatan itu jauh lebih penting. Karena pertobatan itulah yang menyelamatkan kita. Itu jauh lebih penting daripada kita hanya mereka-reka, apakah saya sudah jatuh, apakah saya sudah ini. Lebih baik kita datang kepada Tuhan dalam pertobatan untuk tidak melakukan hal-hal yang pernah kita lakukan. Itu yang terpenting, bukan soal Judas menjual. Memang harus ada menjual Yesus, itu nubuatan, tetapi siapa saja bisa ya untuk menjadi hal itu setan gunakan. Tetapi setan tidak punya kuasa ketika seseorang atau kita datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Setan tidak punya kuasa untuk menolak atau melarang orang untuk datang kepada Tuhan. Itu sih yang poin penting saya ambil. Artinya mungkin kejahatan yang dilakukan Judas menurut pandangan saya, mudah-mudahan kalau bersalah ya mohon mungkin diluruskan kembali. Lebih kejam menurut pandangan saya adalah siapa? Petrus, karena dia menyangkal. Menyangkal itu sama dengan menolak. Artinya sama dengan ketika menyangkal iman kita. Ketika kita mungkin sudah dibaptis, kita sangkal iman kita dengan melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu sudah lebih sebenarnya sudah harus dibaptis ulang lagi. Tetapi Petrus dimenangkan di dalam Di dalam kebenaran. Itu sih yang poinnya saya sampaikan. Terima kasih. Ada sedikit tambahan kalau boleh. Ya, Pak. Saya. Oke, pertanyaannya cukup menarik dari Pak Nagari tadi. Tetapi kalau kita baca di dalam Kitab Lukas 22 ayat 3. Mungkin kita bisa sama-sama membacanya. Dikatakan demikian. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepada kepala pengawal bait suci dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus
kepada mereka. Yang saya garis bawahi adalah kata-kata, maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Jadi tidak serta-merta bahwa Yudas itu sekonyong-konyong gitu ya, serta-merta langsung berkhianat. Ada proses, ada sesuatu yang terjadi di situ, di mana iblis memasuki dirinya. Pertanyaannya, kenapa bisa iblis bisa masuk ke dalam diri seorang Yudas? Nah, dalam tulisan lain kalau kita perhatikan bagaimana kehidupan Yudas ini adalah boleh dikatakan salah seorang yang terhormat lah ya, yang dipercaya di antara ke-12 murid itu, sebabnya dia menjadi bendahara di dalam, artinya di dalam komunitas ataupun murid-murid Yesus itu. Jadi terbiasa yang namanya bendahara dalam pengertian awam, istilahnya adalah orang-orang yang dihormati. Orang-orang yang selalu disanjung-sanjung istilahnya ya. Karena dia yang punya apa? Dia yang pegang keuangan gitu ya. Jadi itu secara kemanusiaan. Jadi memang secara personal dia tidak terlatih untuk menjadi seorang hamba sama seperti yang Yesus inginkan. Ya, kita bisa baca itu bagaimana istilahnya kehidupan Yudas ya, baik dalam Alkitab sendiri maupun Roh Nubuat. Lalu satu lagi, kalau misalnya kita ikuti cara berpikir yang mungkin juga dari pertanyaan orang-orang kepada Pak Nangari tadi adalah seolah-olah memposisikan bahwa ini adalah merupakan takdir seorang Yudas. Walaupun kita tahu memang di dalam hal ini banyak hal yang memang kita akan tanyakan ketika nanti kita di surga ya. Rahasia-rahasia yang belum terungkapkan sampai saat ini. Tetapi kalau kita bawa dalam prinsip-prinsip Alkitabiah yang lain, masalah soal takdir, predestinasi, gereja kita sangat jelas di dalam hal ini bahwa kalau dikaitkan dengan kehidupan Yudas, ya memang kalau boleh dikatakan ya kita tidak menerima pengajaran bahwa Yudas ditakdirkan harus menjadi seorang pengkhianat. Ya. Lalu memang kalau kita lihat berita mission beberapa tahun yang lalu, ada sebuah, saya masih ingat itu, ada satu keyakinan di suatu negara ataupun budaya begitu, bahwa yang dianggap pahlawan menurut kepercayaan mereka adalah Yudas, bukan Yesus. Yesus itu dianggap yang lemah. Tetapi Yudas, karena dia yang berhasil istilahnya menyerahkan Yesus, malah dianggap pahlawan. Ya, sehingga pendek cerita bahwa gereja kita masuk ke sana, baru terjadilah perubahan cara pandang. Nah, sekali lagi kembali ke pertanyaan tadi. Apakah memang dan terus terang saya nggak menemukan bahwa ada istilahnya by name seperti yang dijelaskan oleh Pak Kurangan tadi, memang tidak ada disebutkan menurut pemahaman, menurut pengetahuan saya juga belum ada bahwa ada nama spesifik bahwa Yudas akan menjadi pengkhianat, tidak dikatakan demikian. Tetapi di antara kawanan itu akan ada yang mengkhianat, itu semacam itu, ya, bukan spesifik secara by naming istilahnya bahwa Yudas sekali lagi ditakdirkan. Nah, jadi pertanyaannya apa? Jadi pelajaran ini kalau kita tarik lagi dengan pelajaran ataupun ayat yang tadi saya bacakan di awal, bahwa dari 12 murid itu kalau boleh dikatakan berarti terlepas tadi Pak Nababan katakan sebenarnya sih harusnya Petrus yang paling bersalah ya, salah satunya karena sampai berkhianat sampai 3 kali dan sebagainya. Tapi dalam konteks ini sekali lagi boleh dikatakan berarti karena Yudas yang paling lemah dalam kondisi itu. Kenapa? Kelemahan ini maksudnya karena dia bergantung pada dirinya sendiri. Sebetulnya umumnya dimiliki oleh murid-murid yang lain juga kan, sama seperti Petrus ketika dia jatuh ketika dia mau menuju, ketika dipanggil oleh Yesus, dia berjalan di atas air, ketika dia bukan berpatokan atau berpandangan pada Yesus, dia melihat dirinya, pada saat itu dia jatuh. Nah, sama juga halnya yang dialami oleh Yudas ini. Jadi ini masalah nggak kejadian serta-merta pada saat itu, nggak begitu. Ada pola hidup yang telah dibangun bertahun-tahun sebelumnya katakanlah, dan klimaksnya adalah di situ.
ya, ada ketidakpuasan karena tadi dalam tulisan yang lain dikatakan umumnya ekspektasi murid-murid Yesus itu adalah menjadi raja betulan gitu loh, yang bisa mengambil kendali dari Romawi dan mendirikan kerajaan. Nah, itu makanya mereka berebutan kalau bisa menjadi apa? Menjadi, ya paling tidak kalau raja, Yesus jadi raja, kami jadi menteri-menterinya, kira-kira begitu. Jadi hal lahiriah yang seringkali membawa pengaruh kepada mereka sehingga tidak melihat sebetulnya mengapa Yesus, ya, konsep masalah soal Yesus sebagai juru selamat tadi. Jadi kedirian ataupun ya bergantung pada diri sendiri itu yang menyebabkan sebetulnya Sepertinya ada gangguan sinyal dari Bapak Simanjuntak. Mungkin sambil menunggu Pak Simanjuntak, ada yang lain ingin menambahkan? Purba itu sudah kata. Saya, halo. Saya mau. Boleh saya tambahkan sedikit? Halo. Silakan Bang. Oke. Memang saya mau menambahkan sedikit tentang mengenai Pak Purba dulu, Pak Galingging, boleh? Pak Kores Purba dulu. Halo? Iya, Pak. Iya, halo. Iya. Pak Kak Purba dulu tadi angkat tangan, habis itu nanti Pak Galingging ya. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam. Saya nggak boleh kasih muka mungkin karena posisi lagi enggak bagus ya. Ini pembahasan memang artinya sangat baik sehingga ada banyak pendapat ya. Sebenarnya saya pernah baca di tulisan Kisah Para Nabi Alfa Omega itu, saya lupa jilid berapa, nanti kita bisa baca. Apakah memang Judas itu sudah dipastikan? Sebenarnya kalau nanti kita baca di tulisan itu, ketika perjamuan terakhir dengan murid-muridnya ya Yesus, ya, sebenarnya kan Yesus sudah katakan salah satu dari kalian akan ya menjual atau apa. Yesus lah, kan semua bilang bukan saya. Tapi ada hal yang menarik yang dituliskan oleh Nyonya White di dalam buku itu, bahwa ketika dia mengambil handuk itu dan hendak membasuh kaki murid-muridnya, ya, Nyonya White katakan pada saat itu hati Judas tersentuh. Boleh Anda baca nanti di tulisannya. Pada saat itu hati Judas tersentuh dengan kerendah hatian gurunya. Tetapi berbalik. Seperti yang dikatakan Pak Simanjuntak tadi, pas sekali. Karena posisi Judas itu adalah seorang bendahara dan punya kedudukan dan menghitung untung rugi. Nah, di situ juga dia melihat bahwa apakah benar ini raja? Dia berbalik, apa yang aku bisa peroleh dengan seperti ini? Jadi di situ tulisannya katakan pada saat itulah ketika dia keluar dari acara itu, pintu kasihan kepada Judas sudah selesai. Dalam arti ketika saat itu Judas hatinya, dia merendahkan hatinya, maka dia akan selamat. Artinya kesempatan dan kasih itu tetap ada kepada siapapun. Ya terlebih seperti kata Pak Berlin tadi mengenai Petrus menyangkal. It's okay, itu sama aja seperti kita. Jangankan 3 kali, kita mungkin udah 1000 kali. Tapi apakah keselamatan itu tetap ada pada kita? Ada. Tapi memang dalam tulisan itu dikatakan ketika Judas meninggalkan perjamuan itu, maka
keselamatan bagi Yudas sudah selesai. Nah, itu hanya bisa saya berikan sebagai tambahan. Karena saya baca sih, tapi nanti lebih jelasnya mungkin kita bisa baca-baca buku Alpha dan Omega mengenai perjamuan terakhir itu. Jadi ada banyak tulisan-tulisan kutipan dari Nyonya White mengenai peristiwa itu, bagaimana posisi Judas di situ, bagaimana tersentuhnya hati Judas ketika melihat gurunya merendahkan hati. Tapi sama seperti kata Pak Simanjuntak tadi, ternyata memang kuasa iblis itu lebih besar kepadanya, sehingga dia langsung berbalik, melupakan kerendahan hati gurunya, tapi dia berbalik menghitung untung ruginya. Ini raja atau apakah nanti seperti ini? Begitu. Jadi itu hanya tambahan yang bisa saya berikan. Terima kasih dan selamat malam. Ya, jadi saya mau tanggapi sedikit Pak tentang Yudas ini. Kalau saya tadi tertarik dengan apa yang dikatakan oleh pembicara Bapak Benyamin Situmorang ya. Dia katakan bahwa Yudas ini tidak pernah terpanggil. Ya. Jadi memang ada juga ditulis itu Pak. Jadi Yudas ini tidak pernah diserahkan oleh Allah Bapa kepada Yesus untuk dijaga gitulah ya. Lalu kalau kita buka di dalam Yohanes 17 ayat 12. Yohanes 17 ayat 12 di sini lebih dikatakan ini doa Yesus terhadap murid-muridnya kepada Bapaknya mengenai murid-muridnya dikatakan demikian. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi memang kalau kita lihat seperti ini kan ada kata ditentukan. Jadi memang mereka dia itu sudah ditentukan untuk binasa. Lalu kita memang organisasi kita tidak mempercayai adanya takdir ya. Tetapi di dalam ayat 17 ini bahwa ada seorang yang ditentukan untuk binasa. Itulah yang menyerahkan siapa? Yesus, Yudas itu. Jadi dia tidak akan bisa, kita gimana ya kalau sudah ditentukan, kalau Allah Bapa sudah menentukan seseorang itu untuk binasa supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tapi ada juga Yesus mengatakan memang bahwa itu semua akan terjadi, tetapi celakalah orang yang menyerahkannya gitu. Jadi artinya memang bahwa Yesus itu akan tersalib, kalaupun sekiranya tidak karena Judas, mungkin karena yang lain juga akan itu terjadi. Tetapi celakalah yang melakukannya gitu. Nah, apa yang saya katakan di sini bahwa memang sudah pasti kita tidak usah lagi menduga-duga karena itu sudah terjadi dan Yudaslah yang menyerahkan itu. Memang dia sudah ditentukan untuk binasa gitu. Jadi artinya kita nggak perlu lagi menduga Petrus atau mungkin siapa gitu kan. Ini Alkitab sudah jelas dan kejadiannya itu sudah jelas. Jadi memang Yudas ini sudah ditentukan untuk binasa. Itu menurut saya ya Pak ya. Terima kasih. Mungkin Pak Simanjuntak tadi mau menambahkan yang terputus. Ya, terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit ya. Ini pertanyaan mendasar. Allah atau Yesus datang ke dunia ini, dia menjadi mati dan menjadi juru selamat. Yesus itu datang untuk semua orang, tidak terkecuali orang-orang benar maupun orang-orang jahat. Tapi tak ada orang yang benar, tidak ada orang berdosa yang tidak berdosa, semuanya. Kalau misalnya kita mengambil satu pemikiran bahwa memang dari awal sudah ditakdirkan, terlepas tadi ada kata teks itu, tapi saya pikir mungkin nanti saya nggak tahu pendeta bisa menjelaskan pendekatan hermeneutik atau apa untuk bisa menempatkan teks itu ya dalam seperti apa maksudnya. Tapi kalau kita bawa ini ke dalam prinsip yang lebih besar tadi, bahwa Yesus itu adalah mati untuk semua orang.
Ya, keselamatan itu untuk semua orang. Artinya dia sanggup menghapuskan segala dosa, kan begitu? Kesempatan untuk selamat itu ada bagi semua orang. Tidak terkecuali yang namanya Yudas itu. Orang bahkan yang namanya penjahat yang di samping kanannya saja pun buktinya bisa diselamatkan. Karena orang itu datang kepada Yesus. Ya, tahu dia kelemahannya, lalu dia datang kepada orang yang baru dikenalnya, baru dilihatnya pada saat itu. Sama halnya seperti Yudas juga. Yudas bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun lamanya. Setiap hari mereka sangat tidak masuk di akal apabila misalnya seolah-olah bahwa Yudas dari awal sudah ditutup pintu kasihan baginya. Tidak demikian, saudaraku. Semua murid itu punya kesempatan yang sama seperti kita semua. Persoalannya tadi, penolakan yang terus-menerus yang dilakukan oleh Yudas, itu yang membuat dia akhirnya jatuh ketika iblis masuk ke dalam dirinya tadi. Jadi kembali lagi kepada konsep memilih tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Turangan tadi. Pada puncaknya dia di titik nadir istilahnya, momen yang istilahnya golden moment istilahnya ya, momen yang sangat penting. Tapi pada saat itu bukannya dia datang kepada Yesus. Yesus kan sudah kasih gambaran apa yang terjadi begitu. Bukannya dia datang kepada Yesus, bukan dia mengakui kesalahan kelemahannya, tapi tidak, dia justru dirinya yang apa? Pemikiran logikanya yang dia gunakan. Lalu akhirnya memang dia kecewa karena tidak seperti yang dibayangkannya bahwa Yesus itu harus menjadi raja dan sebagainya. Ternyata akan mati. Bayangkan, orang yang dia puja dalam pengertian memuji Yesus awalnya, tapi ketika dia melihat bukan seperti yang dibayangkannya, dia kecewa. Maka itu tadi muncullah pemikiran, dan akhirnya kita tahu dalam cerita itu dia akhirnya gagal. Bedanya sama Petrus tadi, sama-sama orang punya dosa, punya kelemahan. Petrus itu ketika dia tahu dia melakukan kesalahan, dia datang kepada Yesus tersungkur, menangis, terseduh-seduh. Lalu dia ampuni. Berbeda dengan Yudas. Ini sekali lagi, ini bukan pekerjaan yang satu kali dicobai langsung kandas, enggak. Ini sesuatu kehidupan yang terus-menerus istilahnya. Dan ini menjadi amaran bagi kita nih. Walaupun sampai saat ini puji Tuhan, kita semua berada dalam kebenaran. Tapi kalau kita seolah-olah menganggap bahwa kita kuat dalam menghadapi pencobaan, hati-hati kita akan jatuh. Oleh karena itu kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam kondisi apapun, ya, dalam situasi yang tidak menyenangkan secara duniawi, fisik, dengan segala macam situasi yang kita hadapi saat ini. Tetaplah berpegang kepada Tuhan, ya. Jangan seperti Yudas yang berpegang pada diri sendiri dan akhirnya dia kecewa dan hilang. Mungkin itu tanggapan dari saya, Pak. Mungkin ada yang lain mau menambahkan? Sedikit lagi Pak Turangan. Silakan. Halo. Iya. Silakan. Ya, jadi biar lebih jelas ya, artinya bahwa keselamatan, saya setuju sekali dengan apa statement dari Pak Armin ya. Keselamatan itu memang bukan hanya untuk kita. Jadi tidak terkecuali Judas. Semua, memang Yesus datang kepada orang semua yang percaya, bukan sianu enggak ya. Jadi saya akan bacakan ya dari Kerinduan Segala Zaman Alfa Omega jilid 6 ya. Nanti boleh Anda baca halaman 297 ya. Makanya ini gereja kita perlu perpustakaan ini Alfa dan Omega biar jelas. Artinya biar jangan terlalu banyak meraba-raba kita ya. Memang ya harus seperti itu ya. Saya akan bacakan singkatnya yang terakhir saja. Sampai ia melangkah ini, sampai ia mengambil langkah ini. Artinya dia mengambil langkah setelah murid-murid itu semua berbicara siapa Tuhan, siapa Rabi yang akan ini. Ya semuanya mengatakan bukan aku. Hingga terakhir Yudas mengatakan, ya bukan aku, tapi Yesus katakan engkau telah mengatakannya. Akhirnya ya, ini dia kalimat artinya kutipan dari Nyonya White. Sampai ia mengambil langkah itu, Yudas belum melewati kemungkinan adanya pertobatan. Berarti masih ada kesempatan dia untuk bertobat sebenarnya. Jadi, tetapi ketika ia meninggalkan hadirat Tuhannya
serta rekan-rekan murid, keputusan terakhir telah diambil. Ia telah melewati garis batas. Berarti ketika dia meninggalkan perjamuan itu, maka selesailah. Tidak ada lagi keselamatan buat Yudas. Artinya sebelum itu keselamatan itu masih ada kepada Yudas. Jadi artinya memang kita tidak bisa berdebat mengenai siapa ya, siapa itu pasti Yudas memang kan. Tetapi kita harus banyak belajar juga dari proses itu, proses Yudas melakukan itu, dan proses keselamatan yang Yesus masih berikan kepada Yudas sampai pada akhirnya begitu. Jadi kita juga sama seperti Yudas juga, kita juga sekarang ini melakukan proses-proses, tapi jangan sampai pada akhirnya. Sampai pada akhirnya keputusan terakhir telah diambil, ia telah melewati garis batas. Kata garis batas kita sudah bisa sama-sama mengerti. Artinya sudah lewat garis batas, ya sudah ada lagi keselamatan. Ya sudah kematian bagi dia. Jadi apakah memang harus Yudas? Ya, memang harus Yudas karena kita sudah tahu skenario-nya. Tapi ketika kita baca dari awal, kita baca tulisannya awal, kita akan tahu bahwa sebenarnya keselamatan itu masih diberikan oleh Allah sendiri kepada Yudas. Tetapi itulah pilihannya. Ya, jadi ini hanya tambahan. Nanti Anda bisa baca-baca Kerinduan Segala Zaman, ya, Omega Jilid 6, halaman 297. Ya, biar lebih jelas. Terima kasih Pak Turangan. Ya, menambahkan sedikit lagi dari yang disampaikan oleh Pak Purba. Kita bisa baca itu nanti masing-masing di Yohanes 21 ayat. Oke. Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Tadi sudah dijabarkan oleh Pak Kores tadi. Di sini sangat jelas, bahkan perikop ini dituliskan Yesus memperingatkan Yudas. Jadi sebelum kejatuhan Yudas pun, Yesus sudah mengamarkan apa? Mengamarkan murid-muridnya, bahkan spesifik kepada Yudas sendiri. Coba bayangkan itu. Jadi semua di situ belum ada penolakan ya, belum ditolak, tapi sudah diamarkan. Lalu dikatakan di sini, ya, pada ayat 28 dikatakan, tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Jadi Yesus tahu bahwa Yudas memang yang akan mengkhianati dia. Tetapi sekali lagi sudah diamarkan, ya. Jadi kembali lagi, saya pikir mudah-mudahan semakin lebih jelas lagi. Terima kasih. Baik, saya mau menanggapi pertanyaan Pak Galingging tentang Yohanes 17 ayat 12. Kalau saya coba baca dari Alkitab bahasa Inggris King James Version, kalau coba saya translate secara kasar lah, karena saya bukan pakar bahasa Inggris, di sana dikatakan demikian, sementara aku bersama mereka di dunia, aku menyimpannya dalam namamu. Apa yang engkau berikan kepadaku, aku telah menyimpannya, dan tidak satu pun dari mereka yang hilang, tetapi putra kebinasaan. Siapa dia? Saya memahami ini adalah apa? Iblis yang memang akan apa? Binasa. Agar Alkitab suci dapat digenapi. Jadi bukan berbicara tentang predestination seseorang yang akan binasa. Jelas di sini bahwa semuanya dikatakan Tuhan simpan di dalam dia yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Jadi tidak menyangkut. Kalau saya memahami ayat ini, tidak menyangkut akan satu orang yang, oh ini sudah ditakdirkan untuk apa? Mengkhianati Yesus atau lain sebagainya. Mungkin itu tambahan yang bisa saya berikan. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mungkin yang lain mau menambahkan? Mungkin Pak Pendeta Sembiring mau menambahkan. Oke, baiklah. Selamat malam bagi kita semua. Saya rasa semua jawaban tadi sudah melengkapi dari jawaban pertanyaan tadi. Jadi saya tidak akan mengulanginya dan memang itulah jawabannya.
Hanya saja saya mau menambahkan sesuatu yang belum disampaikan ya, atau mengulangi yang sudah disampaikan, bahwa memang kita sebagai gereja Masih RT ke-7 tidak mempercayai doktrin predestinasi ya, takdir. Kita hanya percaya hanya dua takdir ya. Hidup kekal di dalam Yesus dan maut ya di dalam dosa ya ketika kita tidak bertobat. Jadi memang jelas secara menyeluruh kita lihat dalam Alkitab bahwa Tuhan sabar dan Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, tetapi Tuhan menghendaki agar setiap orang boleh bertobat dan diselamatkan. Ya. Namun peristiwa si Yudas boleh menjadi satu pembelajaran bagi kita bahwa memang Tuhan menghendaki agar semua selamat, tetapi Tuhan tahu ya bahwa tidak semua akan selamat. Karena Tuhan tahu dosa itu begitu kuat, dan Tuhan tahu bahwa iblis sangat giat, dan dia tahu kelemahan kita, dan ketika kita tidak datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka kita akan menjadi mangsa yang empuk, sama seperti Yudas tadi. Jadi sebenarnya dia di bawah kendali iblis karena dia menjadi mangsa yang empuk karena dia sekian lama ya memanjakan akan sifat dosa yang ada dalam dirinya. Jadi kembali kita tidak percaya predestinasi, tetapi Tuhan juga sudah menubuatkan pada masa-masa yang akan datang, apa yang akan terjadi, bahkan bagaimana jemaat Tuhan pada akhir zaman, jemaat Laodikia dan lain sebagainya. Ada banyak hal, bahkan engkau akan musuhmu adalah seisi rumahmu, saudaramu laki-laki, saudaramu akan menyerahkan engkau. Ya, artinya itu harus menjadi satu pembelajaran bagi kita untuk jangan terlalu percaya diri, jangan terlalu merasa aman, kita ada dalam zona bahaya, kecuali kita ada bersama dengan Tuhan. Jadi tetaplah bangun, pupuklah hubungan kita bersama dengan Tuhan setiap hari. Kalau tidak, maka kita akan menggenapi. Karena firman Tuhan katakan bahwa celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, ya, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi memang Tuhan sudah menubuatkan dan itu akan terjadi karena Tuhan tahu. Tuhan tahu itu akan terjadi. Ya, Tuhan tahu kita sangat rentan. Tuhan tahu bahwa iblis itu sangat nyata ya dan kuat, tetapi bersama Tuhan maka kita dapat menang. Jadi itulah yang boleh saya sampaikan, menambahi jawaban-jawaban yang tadi. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada tambahan dari Pak Pendeta Sembiring. Karena mungkin waktu kita sudah banyak yang tersita, mungkin PHD Benjamin Situmorang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Saya melihat diskusi kita ini sangat hangat ya, sehingga saya lihat di layar ini Pak Nagari sambil mencari-cari referensi lain, Pak Turangan melihat dari bahasa King James, itu artinya kita merespon akan hal ini ya. Jadi di sini diingatkan kembali kepada kita bahwasanya kehidupan Yudas ini bukan jatuh dalam sehari saja, sudah berhari-hari bahkan bertahun-tahun ya. Ini menjadi perenungan buat kita. Seperti saya seorang pelajar, saya mengetahui mencontek itu tidak baik, tetapi karena ambisi saya supaya menjadi cum laude, mendapat nilai A, saya mencontek ini. Jadi mari kita putuskan itu dengan bantuan Tuhan. Kita sudah mengetahui hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat. Mari kita jangan jatuh kepada lubang yang sama berkali-kali. Nah, pelajaran ini mengingatkan kita kembali bahwasanya kita harus setia, mempunyai motif yang baik, ya, menyerahkan seluruh kehidupan ini ke dalam Tuhan, sehingga Tuhanlah yang bekerja, Tuhan yang dimuliakan, seperti Yohanes mengatakan, biarlah Tuhan semakin besar, kita semakin kecil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada PHD Benjamin Situmorang yang telah membawakan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Karena malam ini adalah malam permintaan doa,
barangkali dari kita ada yang mau menyampaikan permintaan doanya, bisa disampaikan. Kita bawa dalam doa, ada seorang ketua jemaat kita dari Brastagi, Pak Muntuan, yang sekarang di ruangan ICU karena COVID. Kita doakan hamba Tuhan ini sembuh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pak Muntuan ya Pak? Pak Muntuan. Pak Muntuan ya Bu? Iya, Pak S. Muntuan. Saya lihat di kolom chat penerimaan siswa baru sekolah kita juga kita doakan. Barangkali ada yang lain? Didoakan juga ketepatan keluarga di Jakarta dari Lai, yaitu keluarga istri dari keluarga Lai Situmorang. Ada banyak beberapa orang juga kena COVID, tapi sekarang sudah lebih membaik, sudah ada yang sembuh, jadi tinggal pemulihan sih. Kita doakan semoga semua sehat, semua isolasi mandiri di rumah semua. Terima kasih. Kita doakan juga keluarga dari Lai Bapak Bena Baban yang sedang mengalami sakit COVID. Mungkin ada lagi yang mau didoakan? Kalau tidak ada, saya minta kesediaan Pak Asiman Junta untuk mendoakan dua permintaan doa. Yang pertama kita doakan PhD Pak Benjamin Situmorang yang sudah membawakan firman yang begitu baik. Kedua kita doakan Pak S. Muntuan yang sedang mengalami sakit COVID. Dan yang ketiga kita doakan penerimaan siswa baru di sekolah kita. Dan yang terakhir kita doakan keluarga dari Bapak Bena Baban yang sedang sakit juga, sakit COVID. Mungkin kepada Pak Asiman Junta boleh membawa kita dalam doa. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu atas berkat yang kau berikan kepada kami semuanya. Hingga pada pertengahan minggu ini Tuhan, kami masih punya kesempatan untuk menaikkan pujian melalui firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan maupun lagu-lagu. Bapa di surga, biarlah kiranya Engkau dapat menyempurnakan apa yang kami dengarkan dan diskusi yang kami lakukan, agar dengan demikian kami dapat mendapatkan pelajaran yang baik, yang dapat menguatkan iman kerohanian kami, Tuhan. Dan sempurnakanlah Tuhan dalam hati kami dan pemikiran kami, agar dengan demikian kami dapat tetap setia di hadapan Tuhan, sambil menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapak juga atas pelayanan yang diberikan saudara kami, saudara Benjamin Situmorang. Biarlah Engkau juga urapi dia, Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu. Cukupkan akan segala kebutuhannya. Berikan kesehatan badani maupun rohani kepadanya, Tuhan, agar dengan demikian dia tetap dapat membawakan firman-Mu pada masa-masa yang akan datang, dan Engkau juga tolong dia sehingga dia dapat menyelesaikan studinya dengan baik, ya Bapak, sampai pada akhirnya. Bapak di surga, kami teringat kepada saudara kami yang berasal dari Tanah Karo, saya kurang jelas namanya, tetapi Muntuan. Ya, saudara Muntuan yang saat ini terbaring sakit, ya Tuhan, di rumah sakit Advent. Bapak di surga, Engkau adalah dokter dari segala dokter. Engkau mampu untuk menunjukkan keajaiban, khususnya kepada saudara kami ini. Sebab kami tahu Engkau adalah dokter dari segala dokter tadi. Oleh karena itu, biarlah Engkau menjamah tubuhnya, Tuhan, mengangkat segala penyakitnya, agar dengan demikian saudara kami ini boleh pulih kembali, dan ia dapat kembali ke rumahnya, ke rumah tangganya, kepada saudara-saudaranya, kepada saudara-saudara Tuhan yang ada di sana, Tuhan, dengan bersuka cita. Kami serahkan yang terbaik untuk saudara kami ini, Tuhan. Tapi kami rindu agar kiranya kesembuhan
boleh dia miliki. Kami juga berdoa bagi saudara kami, saudara Stumorang, lain dari saudara kami, saudara Berlin, yang saat ini juga berada dalam proses penyembuhan ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau dapat memberkati obat-obatan dan perawatan yang diberikan Tuhan, supaya mereka segera pulih kembali. Mungkin saudara-saudara kami yang lain juga, keluarga Manulang, atau dengan Kak Asmariatu Tagalung, ataupun nama-nama lain yang tidak dapat kami sebutkan, yang saat ini terbaring sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan, tolonglah kiranya Engkau boleh memberikan kesembuhan kepada mereka semuanya. Biarlah kiranya Engkau juga memberkati umat-umat-Mu, khususnya sidang Anna Maria Leukubis ya Tuhan, yang dalam keadaan sulit secara ekonomi. Tuhan juga kiranya dapat menolong mereka, mencukupkan segala kebutuhannya, menjauhkan dari segala penyakit. Yang kehilangan pekerjaan, Tuhan, kiranya Engkau berikan pekerjaan yang baru kepada mereka. Dan khususnya Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini juga sedang ada proses penerimaan murid baru. Biarlah kiranya Engkau campur tangan di dalamnya Tuhan. Biarlah Engkau menuntun saudara kami dimanapun mereka berada Tuhan, supaya dapat menyekolahkan anak mereka kepada pendidikan yang Tuhan sudah dirikan Dr. Mansur ini. Biarlah Engkau juga dapat memberkati kepala sekolah, guru-guru dan semua staf yang ada. Demikian juga majelis sekolah serta majelis gereja, agar bahu-membahu semuanya dapat bekerja sama untuk memajukan sekolah ini Tuhan, untuk pada akhirnya merupakan sarana yang baik untuk penarikan jiwa. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi gembala jemaat kami, Pak Sembiring, dan juga para pengurus gereja. Tuhan kiranya juga dapat bekerja melalui pendeta maupun ketua gereja dan para pengurus gereja ini Tuhan, agar serta dengan demikian mereka tetap mempunyai semangat, integritas, dan kerjasama untuk bagaimana memajukan pekerjaan-Mu. Dan biarlah kiranya Engkau dapat juga memberkati seluruh anggota jemaat-Mu. Bapa di surga, banyak hal yang ingin kami sampaikan Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan menyempurnakan doa ini. Sebab kami percaya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Asman Junta yang sudah membawakan doa penutup kita. Sekarang tibalah kita di perhentian kita, acara kita. Untuk menutup acara kita, mari kita buka lagu Sion kita nomor Mari kita buka lagu Sion kita Pak, dengarin suara saya, Pak? Belum, nomor berapa? Kedengaran suara saya, Pak? Terdengar. Kedengaran, nomornya yang belum ya. Oh, mari kita buka lagu Sion kita nomor 33. Nyanyikan dengan gembira.
perbaktian kita minta kesediaan Bapak PhD Benjamin Sumorang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami kembali memuji Engkau ya Tuhan. Kami berterima kasih atas semua kebaikan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih firman pada malam hari ini yang telah kami dengarkan, mengingatkan kami kembali ya Tuhan untuk lebih dekat lagi kepadamu. Tolong bantu kami ya Tuhan agar selalu setia kepadamu, selalu berbuat baik dengan motif-motif tujuan yang baik ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Ya Tuhan, kami teringat akan saudara kami Pak Muntuan yang adalah Ketua Jemaat Brastagi yang sedang dirawat di Rumah Sakit Mitra Jaya. Tolong berkati beliau ya Tuhan, berikan yang terbaik, berikan kesembuhan, berkati makanan, minuman, obat-obatan, bahkan terapi yang digunakan. Ya Tuhan, kami juga mohon kepadamu dimanapun umat-umat-Mu berada, tolong lindungi kami ya Tuhan. Kami akan beristirahat pada malam hari ini. Temani kami ya Tuhan, jagai kami. Terima kasih ya Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih ya Yesus telah menghapus dosa dunia ini. Terima kasih telah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, acara perbaktian kita sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak PhD Benjamin Sumorang yang sudah membawakan pelajaran. Terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir di dalam Zoom meeting kali ini. Selamat malam. Saya serahkan kepada panitia bila ada pengumuman yang mau ditambahkan.